Pernah kepikiran nggak sih kalau sebuah praktik kuno yang udah ada ribuan tahun kayak puasa gitu, mungkin mungkin aja megang kunci buat salah satu keinginan kita yang paling modern? Maksudnya? Iya, kayak otak yang lebih tajam, ingatan lebih kuat, dan mungkin perlindungan dari penyakit pikun atau Alzheimer. Wah, itu kan idenya kayak berlawanan sama intuisi ya. Masa dengan nggak makan, kita justru bisa ngasih makan otak kita dengan lebih baik? Tepat, dan itulah yang mau kita bedah bareng hari ini. Sumber kita kali ini dari buku Science Behind Sunnah karya Anas Khan. Misinya keren banget loh. Iya, buku ini mencoba menjembatani praktik-praktik dalam tradisi Islam dengan penemuan sains modern. Oke, kita mulai ya. Oke, mungkin paling enak kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya, soal energi. Boleh. Tubuh kita itu kan dapat tenaga biasanya dari glukosa. Ya, dari karbohidrat yang kita makan. Nasi, roti, pasta, semua itu jadi glukosa. Dan otak kita kan konsumen glukosa terbesar ya. Saya ingat pernah baca, otak itu walau kecil, makannya bisa 20% dari total energi tubuh kita. Sebagian besar ya glukosa itu. Bener banget. Otak kita itu rakus glukosa. Tapi, nah, disinilah konsep pertama dari buku ini jadi krusial banget. Saklar metabolik. Saklar metabolik. Coba bayangin, tubuh Anda punya 2 tangki bahan bakar. Plan A-nya itu glukosa. Tapi pas Anda puasa, katakanlah, sekitar 10-16 jam, cadangan glukosa kan mulai menipis tuh. Oke. Nah, di saat itu, tubuh, nyalain saklarnya dan pindah ke plan B. Plan B ini apa nih? Plan B itu keton. Tubuh mulai mecah cadangan lemak jadi molekul energi yang namanya keton. Menurut riset yang dikutip di buku ini, kayak dari Dr. Deborah Wexler, pola makan dengan jendela 6-8 jam. Artinya puasa 16-18 jam ya? Betul, itu efektif banget buat memicu peralihan ini. Jadi, simpelnya, tubuh Anda berhenti bakar gula dari makanan terakhir dan mulai bakar lemak yang udah tersimpan. Oke, saya ngerti soal peralihan bahan bakarnya. Tapi kan banyak tuh yang coba diet keto atau rendah karbo, laporannya ngerasa lemes atau otaknya berkabut di awal-awal, yang namanya keto flu itu. Apa peralihan ke keton ini nggak bahaya buat otak? Pertanyaan bagus banget. Dan ini nunjukin kalau prosesnya itu memang adaptasi. Keto flu itu nyata, tapi itu cuma gejala transisi aja, pas tubuh lagi belajar pakai sumber energi baru. Yang menarik, justru apa yang terjadi setelah adaptasi. Riset dari Mark Matheson, seorang neuroscientist yang banyak banget dikutip di buku ini, nunjukin kalau keton itu sebenarnya bahan bakar yang lebih efisien dan lebih bersih buat otak. Lebih bersih? Maksudnya gimana? Pembakaran keton itu menghasilkan lebih sedikit, katakanlah ampas yang merusak. Nanti kita bahas lebih dalam. Dan dia juga memicu sinyal-sinyal di otak yang sifatnya melindungi. Jadi setelah lewat fase adaptasi, otak Anda itu jalan pakai bahan bakar super. Wow, jadi saklar metabolik ini bukan cuma kayak ganti bensin ke solar ya, tapi lebih kayak ganti bensin biasa ke bahan bakar roket. Bisa dibilang gitu. Ini nyambung ke ide berikutnya di buku, yang menurut saya analoginya luar biasa. Gimana ceritanya nggak makan justru bisa jadi sesi nge-gym buat sel-sel otak kita. Nah, ini nyambung langsung sama keton tadi. Idenya datang dari hipotesis Mark Matheson tentang namanya hormesis. Hormesis? Hormesis itu gagasan bahwa sedikit stres ringan ke sistem biologis kita justru bikin dia lebih kuat dan lebih tangguh. Sama persis kayak Anda angkat beban di gym. Ototnya kan dikasih stres tuh, sobek dikit. Terus tubuh bangun lagi jadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan puasa itu bentuk stres ringannya. Tepat. Waktu Anda puasa, sel-sel Anda, termasuk sel otak, itu ngalamin sedikit stres metabolik karena pasokan glukosa berkurang. Tapi sebagai respons, mereka bukannya jadi lembah. Malah sebaliknya. Sebaliknya, mereka justru ngaktifin serangkaian mekanisme pertahanan dan perbaikan. Sumbernya bahkan bilang ada kemiripan yang cukup besar antara respons sel terhadap stres olahraga dan stres puasa intermiten. Sel otak jadi lebih efisien dan pinter juga buat benerin kerusakan. Tunggu, ini menarik. Stres yang dimaksud di sini kan stres fisiologis ya, karena kurang energi. Tapi gimana dengan stres psikologis sehari-hari? Stres kerjaan, macet, gitu-gitu. Apa latihan ini juga bikin otak lebih tahan sama stres semacam itu? Ada indikasinya ke arah sana. Jadi gini, waktu sel otak jadi lebih tangguh ngadepin stres metabolik, jalur-jalur biokimia yang mereka perkuat, kayak produksi antioksidan, itu juga ngebantu mereka ngatasin jenis stres lain. Oh, jadi kayak latihan di medan sulit biar siap tempur di mana aja, gitu ya? Persis, Anda secara nggak langsung nyiapin mereka buat lebih tahan banting. Oke, jadi sel otak kita beradaptasi jadi lebih kuat, tapi dampaknya di skala yang lebih besar apa-apa kekuatan ini bisa beneran ngelindungin kita dari kerusakan jangka panjang, semacam karat yang numpuk seiring usia. Nah ini poin ketiga, stres oksidatif. Kedengarannya ngeri ya? Analogi karat itu pas banget. Stres oksidatif itu ya kerusakan sel gara-gara molekul nggak stabil yang namanya radikal bebas. Radikal bebas? Iya, ini produk sampingan yang nggak bisa dihindari dari proses tubuh ngubah makanan jadi energi. Seiring waktu, kerusakan ini numpuk, ya kayak karat di besi, dan jadi salah satu penyebab penuaan dan banyak penyakit. Kayak knalpot mobil ya, proses pembakarannya berguna tapi asapnya kan bisa ngerusak kalau kebanyakan. Persis, dan disinilah puasa perannya penting banget. Pertama, seperti yang kita bahas tadi,
Bakar keton, itu ngasilin lebih sedikit asap alias radikal bebas dibanding glukosa. Oke, jadi ngurangin produksi asap dari awal. Betul. Kedua, latihan yang dialami sel pas puasa itu ningkatin produksi antioksidan internal tubuh. Jadi kayak ningkatin sistem ventilasi buat bersihin asap yang udah ada. Buku ini nyebut satu studi relevan loh. Gimana tuh? Jadi, sekelompok orang dewasa penderita asma diminta puasa. Hasilnya, setelah 8 minggu, bukan cuma berat badan turun, tapi penanda stres oksidatif dan peradangan di darah mereka turun drastis. Wow, jadi efeknya terukur ya di seluruh tubuh? Kalau gitu, ayo kita sambungin semua titiknya. Kita punya bahan bakar lebih bersih, yaitu keton, sel otak yang lebih terlatih, dan lebih sedikit karat. Apakah ini resep buat mencegah penyakit yang paling kita takutin kayak Alzheimer? Nah, ini implikasi terbesarnya. Semua elemen yang kita bahas itu kerja bareng buat nyiptain lingkungan yang, nggak ramah buat penyakit neurodegeneratif kayak Alzheimer. Oke. Riset Madsen yang dikutip di buku itu secara eksplisit bilang kalau keton terbukti melindungi fungsi memori dan belajar, serta memperlambat proses penyakit di otak. Penyakit Alzheimer itu kan intinya peradangan kronis sama penumpukan protein sampah di otak. Jadi dengan ngurangin peradangan dan karat lewat puasa, kita secara proaktif bersihin lingkungan otak, gitu ya? Dan sel yang lebih terlatih itu mungkin lebih jago juga buat nanganin si protein sampah itu. Tepat sekali. Prosesnya berlapis. Keton ngasih energi alternatif buat sel otak yang mungkin udah susah pakai glukosa. Itu masalah umum di otak penderita Alzheimer. Terus, proses adaptasi selulernya itu memicu mekanisme bersih-bersih internal. Jadi komplit. Ini semua kan terjadi pas kita beraktivitas. Tapi gimana pas kita tidur? Saya sering dengar puasa ngaruh ke tidur, dan tidur kan penting banget buat otak. Ini poin kelima dari buku ini kan? Betul. Dan ini efek domino yang sering kelewat. Sumbernya ngutip studi penting dari Sachin Panda. Partisipan di studinya diminta melakukan satu hal simpel banget. Apa tuh? Batasi semua waktu makan mereka dalam jendela 10 jam setiap hari. Jadi bukan ngubah apa yang dimakan, cuma kapan. Hasilnya luar biasa. Selain berat badan turun, mereka lapor tidur lebih nyenyak, lebih berenergi di pagi hari, dan rasa lapar berkurang pas mau tidur. Ini menarik banget. Saya pribadi ngerasa kalau makan malam terlalu dekat jam tidur, kualitas tidur saya hancur. Tadinya saya kira cuma masalah pencernaan, tapi kayaknya ini ada efek langsung ke proses pembersihan otak di malam hari ya. Anda nangkep poin krusialnya. Tidur berkualitas, terutama deep sleep, itu waktunya otak melakukan servis rutin. Ada sistem namanya sistem glimfatik. Glimpatik. Bayangin aja kayak kru pembersih malam hari buat otak Anda. Pas Anda tidur pulas, sistem ini secara fisik ngebilas keluar limbah metabolik, termasuk protein biang keladi Alzheimer itu. Kalau pencernaan Anda masih sibuk ngolah makan malam, tubuh jadi susah masuk ke mode tidur nyenyak yang restoratif itu. Jadi puasa bantu nyelarasin jam biologis tubuh kita, gitu ya? Tepat. Jadi tidurnya lebih dalam, proses pembersihan otaknya pun lebih efisien. Wah, sainsnya luar biasa meyakinkan. Mulai dari ganti bahan bakar otak, ngelatih selnya, bersihin karat, sampai ningkatin kualitas tidur. Tapi ini kan kedengarannya kompleks. Jadi artinya apa nih buat Anda semua yang lagi dengerin? Gimana cara kita nerjemahin ini jadi kebiasaan sehari-hari? Tentu. Bagian praktisnya sebenarnya lebih simpel dari sainsnya kok. Ada 3 kebiasaan utama yang bisa kita ambil. Yang pertama, dan mungkin paling gampang buat mulai, itu terapin jendela makan atau time restricted eating. Kayak di studi Sachin-Tachin tadi ya, fokus di kapan bukan apa. Bener. Coba aja batasi semua waktu makan dalam jendela 8-10 jam sehari. Nggak usah langsung ekstrim. Misal biasa sarapan jam 7 pagi, makan malam jam 9. Itu kan jendela 14 jam. Lama juga ya? Nah, coba geser dikit. Sarapan jam 9 pagi, terus makan malam terakhir jam 7. Itu udah jadi jendela 10 jam, dan otomatis Anda puasa 14 jam. Itu aja udah cukup buat mulai ngerakin saklar metabolik. Oke, itu kedengarannya sangat bisa dilakukan. Kebiasaan kedua? Kedua, rutinkan puasa berkala, biar konsisten. Sumbernya kan nyebutin praktek puasa Senin Kamis dari sisi tradisi. Dari sisi sains, ada juga konsep puasa selang-seling. Prinsipnya sama aja. Memberi jeda yang teratur ya? Betul. Memberi jeda yang teratur dan bisa diprediksi oleh tubuh. Dengan rutin, tubuh jadi lebih efisien pindah-pindah mode metabolik. Manfaatnya jadi lebih kuat. Dan yang terakhir, nah ini nih yang mungkin paling penting sekaligus paling susah. Godaannya gede banget. Jangan balas dendam pas buka puasa. Haha, ini poin krusial banget. Saya sering lihat orang mikir, udah puasa seharian, jadi boleh dong makan apa aja? Nah, itu dia. Ini kesalahan fatal yang bisa ngapus banyak manfaatnya. Sumbernya ngutip penelitian Dr. Stephen Friedland yang nyimpulin kalau manfaat puasa bisa hilang kalau kita makan berlebihan pas nggak puasa. Loh, kenapa gitu? Bukannya kalori tetap kalori? Nggak sesimpel itu. Pas Anda buka puasa dengan makanan tinggi gula olahan dalam jumlah besar, Anda itu nyebabin lonjakan insulin dan glukosa yang masif. Itu malah memicu peradangan dan stres oksidatif. Justru dua hal yang mau kita kurangi dengan puasa ya. Tepat. Jadi tujuannya bukan buat numpuk semua kalori dalam waktu singkat, tapi buat benar-benar ngasih tubuh waktu istirahat. Kualitas makanan pas buka itu sama pentingnya dengan durasi puasanya. Oke. Jadi kesimpulannya, dari pembahasan kita soal buku Science Behind Sunnah ini,
puasa itu jauh lebih dari sekedar praktik spiritual atau buat nurunin berat badan ya. Jauh. Sains modern mulai ngebuktiin kalau ini alat yang kuat banget buat kesehatan otak kita. Mulai dari ngubah bahan bakarnya, jadi gym buat sel saraf, ngurangin karat oksidatif, sampai ningkatin kualitas tidur. Dan pesan utamanya bukanlah Anda harus mulai program puasa ekstrim besok. Bukan itu, tapi lebih ke memahami prinsip dasarnya, kasih sistem pencernaan dan seluruh tubuh Anda periode istirahat yang teratur. Jadi perubahan kecil pun berarti ya. Banget! Mempersempit jendela makan Anda 1 atau 2 jam aja, itu udah langkah awal yang sangat berarti. Ini soal konsistensi, bukan kesempurnaan. Sebagai penutup, ini ada sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Kita kan sering banget mikirin apa yang harus kita tambahkan ke hidup biar lebih sehat. Tambah sayuran, tambah vitamin, suplemen terbaru. Bener juga. Tapi, gimana kalau intervensi kesehatan yang paling kuat itu bukan soal nambahin sesuatu, tapi justru soal mengurangi sesuatu, walau cuma sementara setiap harinya? Apa ya yang bisa terbuka untuk Anda kalau Anda ngasih waktu hening dan istirahat, bukan cuma buat pikiran, tapi juga buat tubuh Anda?